البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang baru. Kata beliau Al-Muallif asbahullah Ad-Darsu As-Sabi'a Asyar, pelajaran yang ke-17. Pelajaran yang ke-17. At-tahdhiru minasyirki wa anwa'il ma'asi. Peringatan terhadap kesyirikan dan berbagai macam jenis kemaksiatan. Jadi pembahasan kita seputar peringatan keras terhadap perbuatan kesyirikan dan berbagai macam jenis kemaksiatan. Karena seorang hamba dikatakan merdeka, itu bukan semata-mata merdeka sesuai dengan keinginan dia dan juga sebutan yang dia inginkan. Tapi seorang hamba dikatakan merdeka kalau sudah terkosongkan, bersih dari kesyirikan, kebid'ahan, khurafat dan perkara-perkara maksiat yang ada, itu baru benar-benar dikatakan merdeka. Kenapa demikian? Karena orang yang merdeka itu orang yang hatinya selamat. Sedangkan hati yang selamat itu kriterianya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dinukilkan dalam kitab Fathul Qadir. Beliau juga menukilkan dari kalamnya ahlu tafsir, al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki al-khali minal bid'ati al-mutmain ila sunnah. Jadi hati yang selamat, hati yang merdeka, itu pada hakikatnya adalah hati yang bagaimana? Hati yang selamat dari kesyirikan, bersih, kosong dari kebid'ahan, dan tenang dengan as-sunnah. Itulah dikatakan hati yang apa? Merdeka. Itulah hakikat daripada kemerdekaan. Nah, barakallahu fikum, kemerdekaan yang sifatnya apa? Yang sifatnya menyeluruh, yaitu kosong dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan, dan tenang dengan as-sunnah. Sebelum kosong dari kesyirikan dan kebid'ahan dan sebelum tenang dengan as-sunnah, maka masih dikatakan hati tersebut belum merdeka. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah al-hadar wa at-tahdhir min asy-syirki wa anwa'il ma'asi. Peringatan dan memperingatkan dari bahayanya kesyirikan dan bahayanya berbagai macam jenis kemaksiatan. Wa minha, di antaranya ini beliau ambil yang poin paling besarnya. Nah, yang dikenal dengan as-sab' al-mubiqat, 7 perkara yang bisa membinasakan. Kata beliau, minha, di antaranya as-sab' al-mubiqat ay al-muhlikat, 7 perkara yang bisa membinasakan, yang bisa menghancurkan seorang hamba. Pertama, wahya asyirku billah. Pertama, 7 perkara yang bisa membinasakan tersebut, pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 perkara ini nanti dikenal dengan as-sab' al-mubiqat, yaitu 7 perkara yang bisa membinasakan, menghancurkan. Pertama, asyirku billah,
berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan syirik merupakan apa? Dosa besar yang paling besar. Jadi dosa itu ada dosa kecil, dosa besar. Terus dosa besar itu sendiri ada dosa besar yang paling besar. Suatu ketika segenap para sahabat ditawarkan untuk diberikan suatu faedah. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besarnya? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama adalah apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik yang poin pertama ini, syirik akbar ini, wal iyad billah, ngerinya luar biasa. Semua amalan hancur. Amalan yang dia amalkan dipermisalkan kelak di akhirat bagaikan debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami persembahkan, kami tunjukkan amalan-amalan yang dulu pernah mereka amalkan di dunia. Karena amalan tersebut tercampuri, terkotori syirik akbar, maka tidak ada nilainya. Dipermisalkan bagaikan apa tadi? Debu yang berterbangan. 7 perkara yang membinasakan ini dihafal nanti ya. Pertama apa tadi? Pertama 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama tadi apa? Apa? Asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti dihafalkan ya. Karena ma'ruf ini nanti jangan sampai keliru. Nah, paling besarnya yang pertama adalah asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dalil mengenai hancurnya amalan banyak sekali. Di antaranya adalah perkataan Allah Taala terhadap para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, bayangkan itu. Itu pun kalau berbuat syirik hancur amalannya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua amalan yang mereka kerjakan. Nabi dan rasul, bayangkan. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan kelak engkau termasuk orang-orang yang rugi. Hati-hati. Kesyirikan bisa menghancurkan semua amalan, dan kesyirikan merupakan kedzaliman yang paling besar. Paham ya? Karena kadangkala lafaz adz-dzulm, lafaz kedzaliman itu diinginkan padanya kesyirikan. Sudah sering antum jumpai itu ya dalam kitab-kitab tauhid, kitab akidah, itu kedzaliman kadang maknanya kesyirikan. Sebagaimana ucapan siapa? Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya, putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai putraku, wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Paham ya? Kemudian dalil yang lain bahwasanya kedzaliman itu maknanya adalah kesyirikan. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan adzulm, kedzaliman. Apa maksud kedzaliman sini? Kesyirikan. Faham ya? Jadi kadang-kala kedzaliman itu maknanya adalah kesyirikan. Karena kedzaliman terbagi menjadi berapa? Kedzaliman terbagi menjadi 3. Dah kita lewati berkali-kali kan? Terbagi menjadi 3. Yang pertama apa, Abdullah? Dzulmul 'abdi li rabbih 'azza wa jalla. Zalimnya seorang hamba kepada Rabbnya, ini paling parah ini. Seorang hamba mendolimi Rabbnya, mendolimi Allah Ta'ala, yang paling parah, yaitu berbuat syirik. Yang kedua apa? Ihsan. Dzulmul 'abdi li nafsih. Zalimnya seorang hamba kepada dirinya, mendolimi dirinya, menyakiti dirinya, bunuh diri. Paham ya? Minum racun misalkan agar dirinya mati, itu termasuk mendolimi dirinya. Ini juga haram. Yang ketiga apa yang ketiga? Abdurrahman
Naam, dzulmul 'abdi li ghairihi. Zalimnya seorang hamba kepada orang lain, mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, itu juga haram. Di antara tiga yang paling parah yang mana? Yang mana? Yaitu yang zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allahul musta'an, itu termasuk perkara yang kita harus berhati-hati. Yang kedua as-sihr. Ini tadi kan tujuh perkara yang binasakan. Yang pertama syirik, kedua sihir. Paham ya? Sihir ini juga perkara yang menghancurkan, membahayakan. Enggak ada istilah sihir hitam dilawan dengan sihir putih, enggak ada. Semua sihir itu hitam semuanya. Kenapa hitam semuanya? Karena orang tidak akan mampu mensihir kecuali terjatuh dalam kekufuran. Syarat orang menjadi tukang sihir itu enggak sembarangan. Syarat dia menjadi tukang sihir, bisa mensihir, itu dia terjatuh ke dalam kekufuran terlebih dahulu. Paham ya? Menginjak-injak Al-Quran, kekufuran bukan? Kekufuran. Menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid, bayangkan, itu termasuk syaratnya diantaranya. Termasuk kekufuran juga kan? Kemudian nanti barakallahu fikum membuat raja-raja tulisan Arab, diambil dari Al-Quran, dipotong-potong, kemudian dibuang di kloset. Allah musta'an. Termasuk kekufuran juga. Makanya ketika Allah Ta'ala mengutus dua malaikat, Harut dan Marut, paham ya? Di suatu tempat Babil, itu untuk menguji mereka, menguji bahwasannya perbuatan sihir itu adalah haram. Paham ya? Kan mengatakan apa mereka berdua? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya menguji, jangan engkau kufur. Jadi ketika mengajarkan ilmu sihir waktu itu, bukan mereka agar mempelajari ilmu sihir, bukan, menguji, ujian itu loh. Kalau kalian belajar tuh kufur. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak ada istilah wah sihir hitam ini dilawan dengan sihir putih, enggak ada. Paham ya? Kalau mau melawan jangan ruqyah. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an, hati-hati. Ini sihir ini juga termasuk perkara yang bisa menghancurkan, membinasakan seorang hamba. Bahkan sampai disebutkan para ulama haddus sahir al-qatl. Hukuman bagi tukang sihir dibunuh. Paham ya? Hukuman untuk tukang sihir dibunuh. Nah, tentunya diserahkan kepada waliul amr, pemimpin. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan benar. Ini yang ketiga. Pertama syirik, kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah telah haramkan. Bunuh saudaranya, bunuh temannya, haram. Itu termasuk apa? Jenis apa? Jenis yang bisa membinasakan. Karena biasanya kalau orang bunuh saudaranya, setelah dia sadar, dia akan merasa gelisah dan tidak tenang. Karena tidak tenangnya itu ujung-ujungnya mengarah pada kekufuran, wal'iyadzubillah. Allahul musta'an, stres, kemudian apa? Enggak terkontrol, enggak terkondisikan keadaannya, akhirnya dia malah enggak sholat, enggak puasa lagi. Allahul musta'an. Naam. Kecuali dengan benar. Berarti bunuh orang boleh kalau dengan benar. Naam. Sudah kita lewati kan, darah seorang muslim haram untuk ditumpahkan kecuali kalau disebabkan karena salah satu tiga perkara. Hadis Arba'in Nawawiyah yang sudah hafal, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda tsalas. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan karena tiga perkara. Disebabkan karena salah satu dari tiga perkara. Pertama apa? Pertama, an-nafsu bin nafsi, qisas. Jiwa dibalas dengan jiwa. Qisas, dibunuh, boleh. Walaupun itu orang muslim. Karena qisas dibunuh. Faham ya? Itu baru boleh. Wa illa enggak boleh kita bermudah-mudahan mengalirkan darah kaum muslimin. Bermudah-mudahan menumpahkan darah kaum muslimin, enggak boleh. Baik dengan cara mendolimi atau yang semisalnya, tapi kalau qisas jadi halal. Paham? Yang kedua apa? Setelah an-nafsu bin nafsi, yang kedua apa? As-sayyibuz zani. Orang yang sudah menikah, laki-laki maupun wanita, berzina. Paham ya? Nah, boleh dibunuh, dirajam maksudnya. Awal mulanya kan haram. Enggak boleh kita mengalirkan darah kaum muslimin laki maupun wanita, tapi kalau sebabnya karena perzinaan,
lelaki dan wanita tersebut sudah menikah, berzina, hukumannya rajam. Paham ya? Nah, tapi kalau posisinya sekarang laki-lakinya masih bujang, perempuannya masih gadis, kemudian berzina, hukumannya apa hukumannya? Dicambuk berapa kali? 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu bedanya ya. Nah, tapi kalau sudah menikah, baik itu masih muda maupun sudah tua, kalau sudah menikah, kalau berzina, dirajam. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, lari dari jamaatul muslimin, memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Istilah lainnya murtad. Paham ya? Kalau orang dah murtad, halal darahnya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuh dia. Paham ya? Jadi 3 ini sebab darahnya kaum muslimin boleh dialirkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Pertama adalah qisas, kedua rajam, ketiga murtad. Nah, kita lanjutkan. Kemudian perkara yang binasakan yang keempat, wa aklur riba, makan harta riba. Ini hati-hati ya, sudah kita lewati berkali-kali. Nah, memakan harta riba ini sangat berbahaya sekali. Sampai-sampai para ulama mengambil istinbat dengan dalil yang disahihkan sebagian para ulama bahwasanya tidak ada untuk zaman sekarang ini yang terlepas dari debu-debu riba. Paham ya? Karena banyaknya praktek ribawiyah, banyaknya tempat-tempat yang digunakan transaksi riba, sehingga untuk kita terlepas murni itu sangat sulit. Pasti kecipratan debu-debunya, makanya hati-hati. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Karena makan harta riba sumber apa? Laknat. La'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidai wa katibah. Ini. Allah Ta'ala melaknat pemakan harta riba dan orang yang memberi makan dari harta riba. Kemudian orang yang menyaksikan transaksi ribawiyah dan sekretarisnya yang nyatat, kena juga. Ngeri perkara riba. Kelihatan sepele kan? Dohirnya seakan-akan bantu. Paham ya? Minjamkan uang, nabungannya enggak ada katanya. 0,00000,9% katanya. Kosongnya banyak sekali, ujung-ujungnya ada 9-nya. Allahul musta'an. Hati-hati. Jadi kalau masalah harta itu terutama riba ini ngeri sekali. Paham ya? Ancamannya laknat. Sudah kita lewati kan? Nah, barakallahu fikum, pemakan harta riba. Yang memberi makan dari harta riba. Sekretarisnya kena juga. Paham ya? Yang menyaksikan juga kena. Tukang parkirnya bagaimana, yang mengeluarkan, masukkan motor orang-orang yang lagi transaksi riba di bank misalkan, kena ancaman laknat enggak? Tukang parkirnya dikhawatirkan. Paham ya? Dikhawatirkan karena ikut melestarikan situ. Security-nya dikhawatirkan juga. Paham ya? Karena menjaga tempat untuk ritual ribawiyah tadi itu. Makanya lebih baik mencari pekerjaan yang lain. Paham ya? Pekerjaan yang lain yang aman, yang jelas-jelas halal, walaupun hasilnya sederhana, secukupnya, tapi kan berkah itu yang cari itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Walaupun jualan apa kemarin? Jualan tempe, jualan tahu, jualan cilok, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, yang penting kan halalan itu. Ini ribanya ngeri banyak sekali nih ya. Ancamannya apa? Di antaranya perang melawan siapa? Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Suruh ninggalkan, bayangkan itu. Jika kalian benar-benar beriman, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau enggak mau ngerjakan, sudah tahu riba kok malah senang, nekat makan harta riba, apa? Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya.
perang melawan Allah dan Rasulnya, siapa yang menang coba? Makanya banyak orang yang punya harta melimpah, dia kerja di bank, harta riba, enggak tenang pikirannya. Karena apa? Perang. Dia itu secara tidak langsung udah perang dia itu. Perang melawan Allah dan Rasulnya itu loh. Paham ya? Nah, dihantui dan kegelisahan, ketidak tenang, mobil mewah pun enggak tenang, rumah mewah juga enggak tenang, karena harta yang dia pakai itu harta riba. Allahul musta'an. Kemudian yang berikutnya, yang pertama syirik, kedua sihir, ketiga membunuh jiwa yang Allah telah haramkan, yang keempat makan harta riba, yang kelima wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Nah, ini hati-hati. Makan harta anak yatim. Contohnya antum ditugaskan untuk merawat anak yatim. Dipasrahi harta. Harta ini tolong dipakai untuk ngurus anak yatim. Paham ya? Tapi ternyata antum atau ternyata si fulan tersebut enggak amanah. Harta yang diamanahi untuk menyantuni anak yatim malah dia gunakan untuk pribadi, malah dibelikan apa? Mobil pribadi misalkan. Nah, barakallahu fikum, itu berbahaya. Memakan harta anak yatim maksudnya menggunakan harta milik dia tanpa ada barakallahu fikum unsur yang benar. Paham ya? Nah, jatahnya anak yatim udah, kalau mau dikembangkan silakan, tapi milik anak yatim itu loh. Paham ya? Kecuali kalau dia di situ nanti ada unsur kerjasama, mengembangkan apa? Mengembangkan usahanya misalkan. Lain lagi, tapi kalau bertindak sewenang-wenang, memakan harta anak yatim, haknya anak yatim dia makan, berbahaya. Termasuk yang bisa membinasakan nanti. Paham ya? Jadi amanah itu sangat apa? Sangat berat, sangat besar. Sudah kita lewati kan dalilnya. Awal mula amanah ini disodorkan ke siapa? Awal mulanya. Awal mulanya ditawarkan ke siapa amanah ini? Ke langit, bumi, gunung. Enggak sembarangan. Makhluk yang sangat besar itu aja berat. Merasa apa? Enggak mampu itu loh. Akhirnya malah apa? Diambillah oleh manusia. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dzaluman jahula." Artinya apa? Sesungguhnya kami tawarkan awal mulanya amanah kepada langit, bumi, gunung. Kemudian langit, bumi, gunung tadi itu merasa berat, mengeluh, enggak mampu. Kemudian siapa yang mengambilnya? Malah diambil oleh manusia. Paham ya? Diambil oleh manusia, dan manusia itu suka berbuat zalim dan suka berbuat barakallahu fikum. Dan dalam kondisi apa? Kebanyakan manusia itu bodoh, zaluman jahula. Paham itu ya? Syahidnya barakallahu fikum, amanah itu sangat berat. Amanah itu sangat berat. Oleh karena itu, upayakan semaksimal mungkin kita harus bisa menjadi orang yang amanah. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang bagaimana kemarin ceritanya? Banyak dengan taklibu al-haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Yukhawwan fihal amin wa yu'taman fihal kha'in. Orang yang amanah dibilang pengkhianat, yang pengkhianat dibilang amanah. Yukadzdzab ya shadiq, yang jujur dibilang pendusta. Diputarbalikkan fakta. Paham ya? Wa yukadzdzab ya wa yusaddaq fihal kadzib, yang dusta dibilang jujur. Kemudian di zaman-zaman tersebut ada Ruwaibidah. Ada Ruwaibidah yang berkata, paham ya? Wa yatakallam fiha ar-Ruwaibidah, qila wa man Ruwaibidah ya Rasulullah. Di tahun-tahun tersebut ada Ruwaibidah berkata. Ditanya, siapa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah. Orang yang bodoh berbicara untuk kepentingan umum. Nah, itu bahaya situ juga. Paham ya? Itu tadi yang keberapa tadi? Yang kelima ya, memakan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yaumaz zahf. Lari dari peperangan. Perang melawan musuh, menghadapi musuh. Musuh ada di hadapannya, dia lari, malah mundur dia. Lari dia. Nah, ini dilarang. Tawalli yaumuz zahf termasuk apa? Termasuk dosa besar. Lari di medan, melari dari medan peperangan. Jadi kalau dia di lingkupan peperangan jangan lari. Jangan malah mundur kemudian
pengennya selamat sendiri, yang lainnya dibiarkan, jangan. Tetap berada di lingkupan itu. Paham ya? Dalam kondisi dia tidak ada sebab, tidak ada udzur, haram. At-tawalli yaumuz zahf ini. Nah, barakallahu fikum, lari dari medan pertempuran. Lari dari apa? Medan peperangan. Enggak boleh. Nah, terus bagaimana ya? Di depan. Kalau dia misalkan pahamnya bagian logistik tidak masalah. Bagian kesehatan, intinya jangan lari. Jangan lari apa dari medan peperangan. Jangan lari dari medan pertempuran, karena hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar. Paham ya? Itu yang keberapa tadi? Yang ke-6. Yang ke-7, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang ke-7. Yang ke-7, menuduh seorang wanita mukminah berzina. Nuduh, ingat-ingat ya. Ini orang namanya nuduh itu enggak benar. Paham ya? Nuduh, yang dituduh orang yang menjaga harga diri, orang yang menjaga kehormatan, dituduh berzina. Nah, dimintai apa? Secara syariat, kalau orang nuduh dimintai saksi. Bisa datangkan saksi atau enggak? Enggak bisa. Kalau enggak bisa diapakan? Dicambuk 80 kali cambukan. Paham ya? Kalau tidak bisa datangkan 4 orang saksi, dicambuk 80 kali cambukan, bayangkan. Berarti sudah kita lewati 7 perkara yang bisa membinasakan ya. Kita tutup berikutnya, matanya masih ada dikit itu. Wa minha, di antara jenis-jenis kemaksiatan, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ketemu lagi. Karena durhaka kepada kedua orang tua itu untuk zaman saat ini sudah mulai bisa dikatakan banyak gitu loh. Orang enggak peduli dengan orang tuanya. Paham ya? Kemudian berani melawan orang tuanya. Nah, orang tuanya sudah kerjanya susah. Paham ya? Kemudian pandemi Covid-19, anaknya minta motor. Minta dibelikan motor. Orang tuanya enggak mampu, anaknya marah-marah. Paham ya? Ujung-ujungnya apa? Karena durhaka tadi itu malah apa? Malah orang tuanya diajak kelahi. Ada seperti itu memang. Paham ya? Nah, dulu pernah dijumpai suatu ketika anaknya minta motor, sama bapaknya enggak dikasih. Bapaknya ini tantang kelahi bapaknya. Namanya bapaknya berani aja. Yang namanya orang tua ya. Nah, akhirnya terjadilah perkelahian bapak dan anaknya. Akhirnya anaknya pun pergi. Istilahnya itu pergi tanpa pamit. Paham ya? Kalau bahasa Jawanya itu minggat. Pergi gitu ya, pergi. Nah, enggak dibelikan motor, durhaka di situ sudah. Paham ya? Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai ada sifat-sifat durhaka ini pada diri kita. Sama orang tua nurut, taat, selama itu perkara yang baik. Yang berikutnya, termasuk dosa besar dan juga jenis kemaksiatan, wa qati'atur rahim, dan memutuskan hubungan silaturahmi. Memutuskan hubungan silaturahmi termasuk dosa. Termasuk dosa besar. Penghalang masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Berikutnya, wa syahadatuz zur, persaksian palsu. Nah, ya akhi, ini harganya berapa ya akhi? Ini harganya 50.000. Antum berani bersaksi? Demi Allah ana berani bersaksi 50.000 ini. Kulaannya aja 50.000 katanya, padahal kulaannya 10.000. Paham ya? Dia bersaksi palsu dengan saksi yang tidak benar, saksi yang bohong untuk menguatkan apa? Saudaranya atau yang semisalnya, ini haram. Syahadatuz zur, persaksian palsu haram. Paham ya? Nah, ini tanahnya milik siapa? Patokan dari sini ke sana itu milik si fulan. Aku berani bersaksi katanya. Padahal dia sudah dikasih uang duluan. Dia bersaksi untuk menguatkan saudaranya keliru tadi itu. Dengan saksi yang palsu, haram hukumnya. Paham ya? Karena kalau berani mengubah batas patok tanah, apa ancamannya? Ancamannya apa dalam hadis itu? Man akhadha al-ardha man akhadha al-ardha shibran dzulma tuwiqahu yaumil qiyamah min sab'i aradin. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Barang siapa yang mengambil sejengkal saja, sejengkal tanah milik orang lain dengan kedzaliman, nanti di hari kiamat dia ditimpakan 7 lapis bumi. Ngeri.
Cuma sejengkal aja. Kan banyak orang-orang kadang barakallahu fikum berani mengubah patok. Apalagi di kota. Kota lumayan. Ya enggak, satu jengkal ini dikalikan sekian udah berapa juta? Bisa MM-an kan? Kalau di kota kan mahal tanah, gitu. Jadi sejengkal ini sejengkal kali sekian gitu loh. Paham ya? Bahaya. Jadi kalau udah ada patokan bumi, patokan tanah, jangan diubah. Kena laknat juga kan? La'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah Taala melaknat orang yang mengubah apa? Batas tanah. Paham ya? Nah, jadi kalau udah ada batasannya jangan diubah itu loh. Lebih baik kalau antum bangun jangan melibatkan tanah orang lain masuk di tanah kita, enggak masalah gitu loh. Daripada nanti melibatkan tanah orang lain ribut. Yang lebih baik kita masuk tanah kita, aman sudah. Paham ya? Nah, karena permasalahan tanah ini permasalahan yang besar juga. Orang bisa baku hantam, bunuh-membunuh gara-gara tanah itu loh. Terutama tanah-tanah yang mahal di kota, misalkan ya. Sejengkal ini kalau dikalikan sekian coba bayangkan. Udah jutaan. Paham? Karena per meter aja 5 juta. Ada 5 juta kan per meter? Ayo, makanya kita harus berhati-hati. Nah, kemudian wal aiman al kadhibah, sumpah palsu. Sumpah palsu juga bahaya ini. Biasanya orang jual beli ini ya. Pasar-pasar, toko-toko, di warung itu kalau sudah terdesak atau sudah terbiasa sumpah palsu dia gunakan itu. Demi Allah katanya. Ini harganya aja kulaannya enggak boleh sekian katanya. Sumpahnya palsu nih ya. Bohong dia. Sumpah yang dusta hati-hati. Kalau jual beli jujur. Walaupun untungnya sedikit banyak tapi jujur. Paham ya? Tapi kalau sudah bohong menggunakan sumpah palsu bahaya. Demi Allah ini ori ya akhi. Oh ini aja anak. Wah. Paham ya? Pakai lafaz demi Allah, hati-hati. Jadi kalau sudah bohong dalam transaksi jual beli al-yamin al-ghamus atau yang semisalnya itu haram. Paham ya? Lebih baik apa kemarin? Kalau barangnya bekas masih bagus, ngomong aja, ini masih bagus walaupun bekas. Jangan bilang baru. Paham ya? Ini baru-baru semuanya. Baru kemarin datang dari Saudi katanya. Baru datang bener, tapi barangnya bekas gitu loh. Jadi lebih baik jujur, ini barangnya masih bagus walaupun bekas. Karena kalau sampai sumpah bahaya. Wa idzal jar, dan mengganggu tetangga. Ini juga termasuk dosa, mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga itu ya mungkin mengganggu dengan suara atau barakallahu fikum mengganggu dengan perbuatan. Berikutnya wa dzulmun nas fid dima, dan mendolimi orang dalam hal apa? Darah. Menyakiti orang, bunuh orang lain. Paham ya? Nah, mendolimi dengan cara barakallahu fikum mengalirkan darah orang lain haram. Kemudian wal amwal, dan juga mendolimi orang dari sisi apa? Harta, mencuri, merampok, begal. Wal a'rad, dan kehormatan. Mungkin menghancurkan kehormatan orang lain, mengejek, mencaci maki. Wasyurbul muskir, dan minum minuman keras. Meminum minuman keras haram. Paham ya? Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Qaliluhu wa katsiruhu, banyak sedikitnya haram. Hindari ya, karena yang namanya khamr itu yukhamiru al-aql, menutupi akal, itu bisa membuat orang yang semula, paham ya, baik menjadi buruk. Paham ya? Haram. Lah apakah disyaratkan harus cairan? Enggak harus. Mau bentuknya cairan, kapsul, tablet, lem pun lem Fox itu atau lem Kastol atau yang semisalnya dipakai untuk melayang-layang, ngefly atau yang semisalnya haram. Paham ya? Nah, karena itu semuanya sudah apa? Sudah sangkut pautnya dengan khamr, yaitu menutupi akal. Paham ya? Kalau orang-orang anak-anak zaman sekarang yang anak-anak nakal itu, yang mereka kehabisan modal, enggak punya modal itu kan kalau mau mabuk kan pakai lem. Iya enggak? Lem Fox dibuka, terus dikonsumsi oleh mereka. Allahumma padahal bahaya kan? Yang namanya orang sudah ketagihan perkara haram seperti itu. Allahumma musta'an, hati-hati. Minum khamr haram. Bentuknya kapsul, tablet, cairan yang diseduh, yang dihirup haram. Kullu muskirin haramun. Wa la'bul qimar, dan memainkan qimar, judi. Paham ya? Ini juga haram. Wa huwa al-maisir, perjudian haram. Zaman sekarang perjudian sudah mulai apa? Mulai merajalela dengan berbagai macam bentuk. Paham ya? Mulai dari sepak bola, bisa enggak judi? Bisa. Pemilihan dukuh aja, kadus. Paham ya? Bisa untuk judi.
Paham ya? Taruhan, nanti yang menang siapa? Ana milih Pak Mahmud, ana milih Pak Humaid. Wah. Berani taruhan berapa? Ana berani 40 juta katanya. Ana berani 60 juta ini. Taruhan di situ sudah. Padahal pemilihan dukuh bertingkatan bawah ini kan. Pemilihan RT aja mungkin bisa juga. Paham ya? Perjudian itu sekarang macam-macam jenisnya. Haram. Paham ya? Nah, baik itu awal mulanya cuman burung merpati dipakai untuk perjudian bisa kan? Burung merpati itu. Paham ya? Burung merpati atau mengadu ayam jago, itu juga untuk perjudian juga. Allahul musta'an. Wal ghibah, ghibah juga termasuk perkara dosa yang harus kita hindari. Ghibah kalau terjemahan bebasnya ngerumpi, membicarakan orang lain. Nah, yang orang lain kalau mendengarnya dia enggak suka. Dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia benci kalau seandainya mendengar. Wan namimah, mengadu domba. Mengadu domba ini bagaimana maksudnya mengadu domba ini? Domba diadu atau bagaimana ini? Muhammad Ridho. Ada istilah mengadu domba, haram kan mengadu domba? Namimah itu mengadu domba, haram hukumnya. Mengadu domba itu maksudnya bagaimana? Diadu itu dombanya. Oh, domba kan antum? Yang mengadu domba itu maksudnya bagaimana? Dombanya diadu itu. Atau ada makna lain? Ada makna lain? Ada makna lain? Ayo, maknanya sebagaimana para ulama jelaskan, an-namimah itu naqlul kalam bainan nas ala zihati al-ifsad. Itu definisi yang paling bagus sudah. An-namimah itu naqlul kalam bainan nas ala zihati al-ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak. Itu namanya namimah. Istilahnya mengadu domba. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dinukilkan. Si A sama si B awal mulanya akrab. Datanglah oknum si C. Si C bilang si A, kata si B kepala antum botak katanya. Paham ya? Kata si A, kata siapa? Kata si B katanya. Langsung si C datang ke mana? Ke B, si B. Kata si A, antum kalau jalan pincang ya katanya. Jadi saling menukilkan ucapan ini tujuannya biar nanti apa? Rusak. Akhirnya si A kan marah sama si B. Si B juga marah sama si A. Ya si A, ittaqillah ya akhi, antum katakan katanya kepalanya botak katanya. Paham ya? Kata si A, siapa yang bilang? Antum juga bilang katanya kaki anak kalau jalan katanya pincang katanya. Wah, kelahilah si A dan si B. Siapa sumbernya? Si C. Si C namanya pengadu domba, namimah. Namam namanya. Paham ya? Di namimah itu apa tadi definisinya? Naqlul kalam bainan nas ala jihati al-ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak hubungannya. Itu namanya apa? Namanya adalah namimah. Wa ghair dzalik mimma Allah azza wa jalla anhu aw rasuluhu sallallahu, dan selain itu dari perkara-perkara yang Allah taala larang dan rasulnya melarang. Kesimpulannya barakallahu fikum, kita harus berhati-hati dari semua dosa yang ada, baik dosa syirik maupun berbagai macam jenis kemaksiatan. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.